pemirsa, kembali lagi di Kreasi Dapur Sehat bersama saya Chef Fania Wibisono. Dan kali ini kita akan bikin dua menu masakan seperti biasanya, praktis, mudah dan juga sehat. Dan kalau misalnya di rumah biasanya yang suka pasta, anak-anaknya ini adalah saat yang tepat karena kita akan bikin pasta frittata yang pertama, dan kedua kita punya pesanwong. Nah, bingung ya apa sih pesanwong itu? Ini adalah makanan sejenis pepes tapi jauh lebih spesial. Nah, sebelum kita masuk ke pepesan, kita langsung aja bikin pasta frittata terlebih dahulu. Nah, untuk bikin pasta frittata kita perlu loyang yang bisa dimasukkan ke dalam oven, atau sekarang saya akan pakai yang kecil-kecil nih ya. Nanti boleh di rumah pakai satu loyang yang besar juga boleh untuk bikin pasta frittatanya. Nah, pertama-tama kita perlu merebus pasta, bisa spaghetti, bisa juga fettuccine atau juga yang lain, tapi sampai al dente. Jadi harus sampai matang, jangan setengah matang walaupun kita akan masukkan ke dalam oven. Kemudian kita bisa siram dengan air dingin atau kita langsung pindahkan ke wadah yang kita mau bikin untuk pasta frittatanya. Saya langsung pindahkan aja supaya dia menurunkan suhunya. Jadi dia tidak ada proses pemasakan lagi. Saya langsung masukkan aja. Saya akan tuang sedikit. Nah, ini untuk lapisan bagian bawahnya saja. Nah, sisakan kurang lebih di atasnya setengah bagian lagi. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan bikin untuk dalamnya. Isi dalamnya terdiri dari jamur dan juga bumbu-bumbu untuk jamur kita. Nah, kita langsung bikin aja. Nah, kita sampingkan terlebih dahulu. Kita perlu wajan yang datar. Nah, kita panaskan wajan dan kita akan masukkan di sini olive oil. Sekarang saatnya kita langsung masukkan ke dalam wajan. Nah, kita tunggu sampai panas, tapi jangan terlalu lama. Dan sekarang saatnya kita untuk cincang bawang putih dan kemudian juga bawang merah. Kita akan bikin kurang lebih 2 bawang putih. Yang dimasukkan pertama, kita akan masukkan bawang merahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian baru bawang putihnya. Kenapa? Karena bawang putih lebih cepat untuk gosong daripada bawang merah. Nah, jangan lupa kita juga punya cabai, nggak usah terlalu banyak, satu aja ya. Ini juga udah lumayan pedas ya, karena cabai rawit. Bawang putih kita masukkan. Nah, kemudian jamur ya. Jamurnya kita akan masukkan di sini. Nah, kita akan iris kecil-kecil juga. Seperti biasanya jamur ini akan menciut ya. Jadi dia akan jadinya lebih kecil. Karena itu jumlahnya bisa diperbanyak. Nah, kita potong halus-halus aja karena kita akan masukkan ini ke atas pasta kita. Sambil kita akan siapkan sayuran yang lain. Jadi selain ada jamur harus ada sayuran yang lain dong biar sehat. Kita akan pakai di sini ada curry atau timun Jepang dan juga paprika. Nah, kita akan potong juga. Nah, kita tunggu ya sampai sedikit menguning. Kita akan siapkan di sini ada curry-nya. Nah, curry ini bisa diganti nggak sih dengan timun biasa? Boleh ya, boleh diganti dengan timun biasa juga. Kemudian kita masukkan ya jamurnya dulu nih, sudah berubah warna. Kita akan masukkan jamurnya. Nah, satu persatu. Jadi kita tunggu jamurnya tunggu matang dulu, baru kita akan masukkan curry-nya. Kita tunggu dulu, kita besarkan apinya sedikit. Nah, paprika kita cuma ambil kulitnya, bijinya jangan diambil. Nah, kita akan ambil segini. Menjadi 2. Oke. Dan gimana jamurnya? Nah, sedikit lagi kita masukkan curry dan paprika. Kita akan ambil dari bubuk oregano. Nah, bubuk oreganonya kita masukkan kurang lebih setengah sendok teh aja karena rasanya cukup kuat. Nah, merica setengah sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Dan jangan lupa kita punya kaldu VG-nya 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk menjadi satu. Sekarang kita akan tambahkan supaya lebih enaknya. Di sini ada pasta tomat atau juga bisa diganti dengan saus tomat. Nah, ini kita akan masukkan semua jadi satu ya. Nah, kita aduk menjadi satu. Ini saatnya kita untuk langsung masukkan ke atas pasta kita.
Layer ketiga keju. Ya, telur 3 butir. Kemudian susu cair. Nah, susu cair bisa diganti dengan susu kedelai juga. Dan keju. Nah, kejunya kita gunakan 2 macam, keju parmesan dan juga di sini nanti terakhir keju cheddar. Jadi rasanya keju parmesan tuh lebih ke arah mature cheese. Jadi dia lebih tua rasanya ya, lebih apa yang namanya, dia lebih tidak terlalu asin. Ini bisa diaduk dengan mixer atau juga dengan balon whisk, atau kita juga bisa aduk dengan hand blender. Nah, saya akan aduk dulu. Nah, setelah teraduk boleh ditambahkan lagi kejunya. Nah, perlahan-perlahan supaya bisa tercampur dengan sempurna. Kita aduk lagi. Nah, sudah cukup. Nah, sekarang saatnya kita kasih layer yang ketiga. Kita akan tuang di pasta frittata kita susu, keju, dan juga telur. Nah, ini kita tuang di atasnya. Nah, sampai penuh seperti ini. Berikutnya, wangi, ada keju, semua jadi lebih enak ya. Saya kelupaan panasin oven, kita panasin dulu ovennya terlebih dahulu. Nah, kita panaskan sampai dengan suhu 180 ya, kurang lebih selama 40 menit. Oke, kita panaskan dulu. Nah, ini udah selesai. Sekarang tahap yang terakhir, layer yang terakhir, kita akan kasih keju cheddar. Nah, keju cheddarnya kita akan taruh di atasnya. Nah, kita penuhi sampai tertutup. Enak. Nah, oke, satu lagi. Nah, sampai semuanya tertutup ya. Jadi kita tidak bisa terlihat putih-putihnya lagi. Nah, kita akan ratakan dulu. Lagi nih. Satu lagi kita ratakan. Oke, dan sudah jadi deh. Ini dia pasta frittata, tapi belum di oven dulu. Nah, kita perlu oven dulu. Nah, saya akan masukkan ke dalam oven kurang lebih selama 40 menit di suhu 180 derajat. Nah, sampai kita tunggu nih di oven sampai jadi, kita lihat dulu yuk apa aja sih resep-resep dari pasta frittata di ringkasan resep berikut ini.